We did it for the view, so I'm glad. Amazing. Yeah, amazing. Situs resmi Taman Nasional Gunung Rinjani, rinjaninationalpark.id mencatat jumlah pengunjung di tahun 2016 mencapai 93.000 orang, lalu disusul di tahun 2017 mencapai 82.000 orang. Namun untuk menikmati keindahan Gunung Rinjani ternyata tidaklah mudah dan menguji kekuatan para pendaki. Medan terjal, jalan setapak dengan tanah berpasir di permukaan tinggi menjadikan Gunung Rinjani sangat berbahaya bagi pendaki pemula maupun yang tidak mengetahui medan. Sejumlah kecelakaan menimpa para pendaki yang ingin menaklukkan gunung setinggi 3.700 meter ini. Jumlah kecelakaan di Gunung Rinjani di tahun 2016 hingga 2020 mencapai 104 kasus. Persentase kecelakaan terbesar terjadi di tahun 2020 dengan jumlah kasus mencapai 21. Dari total, jumlah pengunjung mencapai 22.000 orang lebih. Sementara kematian pendaki dari tahun 2017 hingga 2024 sebanyak 9 pendaki tewas. Khusus di tahun 2025 sejak awal tahun hingga saat ini, kecelakaan menimpa 5 pendaki yang merupakan warga negara asing di Rinjani. 2 korban meninggal dan 3 lainnya diselamatkan dengan kondisi luka parah. Di antaranya kecelakaan pendaki yang terjadi pada pertengahan Juni lalu. Pendaki sekaligus influencer asal Brasil Juliana Marins meninggal usai terjatuh di lereng sedalam 600 meter. Medan sulit dan cuaca ekstrim membuat evakuasi memakan waktu hingga berhari-hari. Belum genap sebulan kecelakaan pendaki di Rinjani kembali terjadi. Benedict Emenenger, seorang pendaki warga negara asing asal Swiss, dilaporkan terjatuh di Rinjani pada Rabu 16 Juli lalu. Beruntung helikopter berhasil mendarat di sekitar jalur Palewangan Sembalun menuju Danau Segara Anak dekat lokasi korban. Benedict pun berhasil evakuasi. Namun sehari kemudian kecelakaan menimpa pendaki asing. 17 Juli giliran pendaki wanita asal Belanda Sarah Tamar Vargulten mengalami kecelakaan di Rinjani. Beruntung ia diselamatkan tim SAR gabungan dan dievakuasi menggunakan helikopter. Karena kecelakaan beruntun dalam kurun waktu 2 hari terakhir, Gunung Rinjani pun ditutup sementara untuk kegiatan pendakian. Kita lihat beberapa kasus terjadi kan banyak terjadi di Pelawangan ke Danau. Ini kita coba dalam waktu dekat ini, mungkin besok, mungkin kami sudah mulai bekerja, ya, nanti menghindari kecelakaan berikutnya, ya. Berarti pada hari ini mulai ditutup ya? Ya, sudah tutup. Sampai berapa hari? Kita nunggu juga informasi selanjutnya. Untuk proses perbaikan jalur atau Iya, perbaikan jalur. Jalur yang mungkin agak ini sedikit lah ekstrim. Tapi kalau orang tidak berhati-hati itu rawan sekali terjadi kecelakaan di situ. Gunung Rinjani memiliki medan pendakian yang berbahaya dan menantang apalagi buat pemula. Produser CNN Indonesia, Suryo Pratomo yang pernah mendaki beberapa summit atau puncak gunung di Indonesia mendaki Rinjani pada tanggal 8 hingga 11 Juni lalu. Ia membagikan pengalaman saat mendaki Rinjani mulai dari potensi dehidrasi hingga tubuh kekurangan oksigen saat di ketinggian. Suryo Utomo menyebut, jika Anda telah mulai mendaki Rinjani, maka tidak ada kata untuk menghentikan pendakian. Jalur Sembalun dari pos resort Sembalun sampai dengan Pelawangan jaraknya 8 km. Bayangkan, 8 km Anda bisa cicil dengan menggunakan ojek, lalu Anda sisanya harus berjalan kaki. Selepas itu, sebelum mencapai Pelawangan Sembalun, ada namanya daerah 7 Bukit Penyesalan. Ini para pendaki juga sudah pada tahu mengapa disebut 7 Bukit Penyesalan, karena ketika sudah mencapai titik itu, pendaki seolah-olah putus asa untuk mencapai Pelawangan Sembalun, namun kalau mau turun terlalu jauh, ya, jadi sudah berada di tengah-tengah. Sejumlah langkah dilakukan untuk kegiatan tanggap darurat, penyelamatan maupun evakuasi korban kecelakaan Rinjani. Badan SAR secara khusus menyiapkan 8 personel yang siaga di pos Kayangan untuk melakukan evakuasi dengan cepat. Jika diperlukan, bantuan akan dikirim dari personel di Mataram dan sekitarnya. Lokasi kecelakaan dan cuaca menentukan strategi penyelamatan. Tim SAR berharap ada peremajaan peralatan untuk kelancaran proses penyelamatan dan evakuasi korban kecelakaan di Rinjani. Kalau Juliana jatuh bukan di jalur pendakian, tapi kalau yang 4 ini ada di jalur trek, dia terpleset di trek, keluar dari jalur.
Yang menjadi kendala Juliana juga, pertama selain medan, yang sangat sulit, kita terkendala faktor cuaca pada saat itu. Cuaca ini yang kalau mau dibandingkan dengan penyelamatan dengan menggunakan dengan dua korban Swiss maupun Belanda ini, karena kondisi cuaca memungkinkan untuk didarati heli dan tempat mendaratnya ada. Kalau Juliana, setelah dilakukan searching, observasi oleh pilot, saat ini kami juga lagi mengusulkan untuk permajaan peralatan ke kantor pusat kami. Mungkin kami butuh peralatan-peralatan mountaineering. Peralatan mountaineering atau peralatan-peralatan untuk kebutuhan evakuasi. Ya, baik dari peralatan medisnya maupun peralatan-peralatan pendukung lainnya. Di balik pesonanya, Gunung Rinjani menyimpan bahaya bagi mereka yang datang tanpa persiapan. Di satu sisi, keberadaan para turis dan pendaki memutar roda perekonomian daerah. Namun di sisi lain, risiko kehilangan nyawa pun harus dihadapi para pendaki yang ingin menikmati keindahan puncak tertinggi di Lombok tersebut. Patut ditunggu langkah dari pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan bagi para turis yang ingin menikmati puncak tertinggi di Lombok tersebut.